Halo? Iya Pak, Assalamualaikum. Saya Denny. Ya, Denny yang satu-satunya pria dengan rasa apel segar. Iya Pak. Untuk kesepakatan bisnis kita gimana Pak ya? Tuh, kok beda sih Pak? Kita kan di awal udah sepakat bahwa keuntungannya kita bagi-bagi. Tapi sampai sekarang nih nggak ada kejelasannya Pak. Nggak boleh gitu dong. Saya nggak suka kalau dibohongin nih. Kamu jangan mengkhianati cinta saya dong. Iya, maksudnya cinta kita dalam berbisnis, nggak boleh gitu. Jangan karena uang kita akhirnya jadi putus tali silaturahmi. Jangan mainin saya, Pak. Emangnya saya anak kucing dimain-mainin? Iya, nggak bisa gitu. Ya udah kalau gitu kita nggak usah kenal lagi deh, Pak. Iya dong, Bapak. Sabar, sabar. Ah, iya, Pak. Tutup dulu, tutup dulu. Ya, sebentar ya. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kayaknya orang marah benar itu. Ini, Pak Ustadz, saya kerja sama orang. Saya waktu itu di awal udah deal, keuntungan apa, saya nanam modal, ngasih uang. Tapi ternyata kayak gitu. Nggak sesuai dengan kesepakatan. Saya emosi. Oh, kembaliin aja sama Allah. Kita kalau dibohongin sama orang jadi 2 kali dapatnya. Ikhlasin. Pertama dapat kita rugi, kedua dapat kesel. Iya. Insya Allah, Den, nggak ada yang dibohongin kecuali kita bakal naik. Insya Allah. Mending lu teleponan sama gua aja yuk. Hah? Teleponan sama gua aja. Oh, iya. Mana Den kabarnya, Den? Alhamdulillah sehat. Iya, cakep. Bagus ya? Bagus. Tadi berapa rakaat? Tadi terawih 11 Tat. Iya, udah minum obat. Baru, kita kan minum obatnya bareng Tat. Kita tinggal ngomong Tat, ngapain teleponan kan deket. Elah. Temanya apa sih hari ini Tat? Kita telepon dulu. Oh iya. Temanya apa Den hari ini? Nih makanya saya nanya nih. Iya. Yang enak apa ya yang enak? Udah ditaruh. Oh iya. Uang bisa jadi fitnah dalam kehidupan, Tat. Uang bisa jadi fitnah dalam kehidupan, subhanallah. Gara-gara duit, saudara putus. Iya benar. Mama anak berantem. Itu kalau memang nggak ada Allah ya suka begitu. Jadi di antara orang tuh ya, mesti ada Allah. Kalau ada Allah, insya Allah ada rem. Ada pengawas. Kalau kita macem-macem, ada Allah. Kalau kita dimacemin juga, ada Allah. Pulangin aja ke Allah. Insya Allah semuanya ada. Insya Allah nih, bagus nih temanya. Nah, biar lebih enak lagi ngobrolnya, Tat, kita undang seseorang yang sering berkecimpung di dunia ini, Tat. Masya Allah. Ini seorang lawyer. Allah ya. Temen saya kan hebat-hebat, ada lawyer. Oh ya. Ada businessman, tukang ketoprak. Oh, itu kita bisa belajar sekarang, tapi dia punya bisnis besar, Tak. Awalnya tukang ketoprak. Ini seorang lawyer. Saya minta tepuk tangan untuk tamu kita yang pertama, Bang Tengku Nasrullah. Oh, oke. Apa kabar Bang Tengku? Alhamdulillah baik. Bang, kita pengen ngobrol nih Bang. Tema kita uang sebagai fitnah kehidupan. Ya. Nah, Abang kan banyak bergelutnya di dunia hukum nih Bang. Pasti pernah nggak Bang ngalamin kasus-kasus yang berhubungan dengan uang akhirnya jadi fitnah gitu Bang? Kalau berhubungan dengan uang, sering kita hadapi. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang belum menjadi fitnah. Yang terkait dengan pribadi saya. Iya. Saya dalam pekerjaan saya itu harus dipahami pekerjaan profesi lawyer ini bisa menjadi sangat mulia, bisa juga menjadi sangat rendah. Kami ini dalam menjalankan profesi ini ibarat berjalan di atas lumpur. Serapih-rapihnya kita berjalan tetap kejiprat 1-2 lumpur di kaki kita. Kalaupun kejiprat saya tanpa bisa hindari, ya saya masih bisa cuci dengan 1-2 gayung air. Nah, contohnya apa? Di satu sisi kita sepakat bahwa memberikan sesuatu kepada aparat penegak hukum itu salah. Tidak boleh. Suap jatuhnya. Suap. Namun di sisi lain kami menghadapi kondisi begini. Saya sudah yakin 100% klien saya benar dalam kasus ini. Tidak ada cacat sedikit pun. Kemudian saya dihubungi oleh pihak-pihak aparat penegak hukum tertentu minta sejumlah uang. Saya kasih, saya salah.
kita jangan ngomong hukum agama dulu. Hukum negara salah, kita tidak kasih, kita kalah. Nah, dalam keadaan-keadaan tertentu, saya coba menggunakan istihad, tapi belum tentu benar istihad saya ini. Saya ingin mendapat tanggapan dari Pak Kiai. Dalam rangka menegakkan kebenaran ini, saya tidak punya pilihan lain dan dihadapi pada posisi dilematis. Saya anggap, saya kasih, tapi saya niatkan sebagai sedekah. Tapi sedekah itu seharusnya ikhlas. Dan ini ikhlas, sedekah yang tidak ikhlas gitu. Nah, kondisi itu apa yang harus saya lakukan? Iya. Kita tahan dulu jawaban dari Pak Ustadz Yusuf Mansur. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Chatting dengan IM. Tuh, jadi ternyata Bang Nasrul juga pernah mengalami dilema gitu, Tat. Buah si malakama dimakan, mati bapak, nggak dimakan mati ibu. Nah, kalau saya mendingan beli buah nangka, udah aman. Bapak ibu sehat. Gitu. Gimana, Tat? Tadi minta tanggapan dari Pak Ustadz. Dari sisi saya pribadi gitu ya, mestinya memang kita punya yang namanya muru'ah. Muru'ah ini namanya kehormatan. Biar kata kalah gitu kan, yang penting nggak menang. Biar kata kita kalah, yang penting kita terhormat gitu. Nah, saya pernah itu suatu waktu saya dihadapkan pada satu kasus serupa. Iya. Jadi saya punya utang besarnya waktu itu 84 juta. Saya udah di dalam nih, udah di dalam kantor penegak hukum. Iya. Lalu di situ pun berdiri orang yang merasa saya merugikan. Iya. Duduk satu ruangan dan kemudian orang ini bilang, ada jalan keluar nih buat lo. Kalau pengen selesai masalahnya. Saya waktu itu posisi saya lemah sekali. Apa jalan keluarnya? Saya bilang, Pak, saya punya saudara punya duit 100 juta. Ntar saya kenalin sama dia. Ntar ambil duitnya, lo bayar gue 84 juta, 86 juta. Lo pergi deh tuh, 14 juta ke Bali sono. Enak kan? Lo bebas dari gue, lo punya duit 14 juta. Biar lo hidup sono di Bali. Tahun itu tahun kira-kira 99 ya. 16 juta itu subhanallah gitu. Besar sekali. Besar. Tapi saya mikir gini, kemarin 86 itu saya nggak salah. Ini cuma persoalan saya nggak punya bukti dan tidak punya saksi bahwa saya nggak salah gitu. Secara hukum positif, hukum pidana perdata saya salah. Ya. Ya saya bilang begini sama dia, Pak, kalau saya terima, ini jadi masalah buat saya. Tapi nggak terima, terus apa ininya? Ya kalau nggak terima, Anda masuk. Nggak bisa keluar lagi. Fine kalau gitu, saya mau nanya dulu. Dia marah tuh. Mau nanya siapa? Di sini cuma ada saya, ente, sama disebutlah nama lembaga gitu. Saya mau nanya sama Allah, Pak. Langsung mereka begini tuh. Emang Allah bisa ditanya ya? Saya bilang bisa. Gimana caranya? Ya saya mau sholat. Saya mau sholat tuh saya mau buka Quran. Ntar gimana jawaban Quran, saya ikutin. Kalau kata Quran ambil, ambil. Kalau kata Quran tinggal, tinggal. Waktu itu yang dibuka, jadi saya sholat, 2 rakaat gitu ya. Saya sujud, yang saya buka itu surah Fusilat, surah 41. Ayat saya ingat betul itu, ayatnya ayat 34. Jadi, begitu saya sujud, saya megang Quran gini, saya sujud, saya buka, deng. Ya Allah, saya disuruh ngambil barang orang nih 100 juta duit orang. Gunanya buat bayar utang. Jadi kalau itu selesai, ini selesai. Bahkan saya boleh bawa duit 16 jutanya. Tapi kan ini ada yang dirugikan. Yeah. Saya minta engkau sajalah yang putusin. Saya tunjuk tuh. Dong. Gitu saya tunjuk ternyata ayatnya begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama yang namanya kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Ikutin keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Nanti orang-orang yang berseteru dengan kamu, antara kamu dengan dia itu bagaikan sepasang kekasih. Waliyyun hamim. Saya saat itu saya tunjukin ayat ini, saya bilang nih, Allah bilang saya kagak boleh. Marah dia. Kalau nggak boleh udah berarti kamu masuk. Tinggal tuh. Dan saya masuk. Saya masuk. Alhamdulillah nangis saya. Nangis. Aduh gue masuk juga.
Wow. Ya masuklah, siapa sih yang nggak sedih ya kan? Tapi di dalam tuh saya ketemu Allah gitu. Saya ngapal Quran di dalam berkahnya, kemudian alhamdulillah saya ngapal Quran, kemudian saya bilang, saya waktu di penjara saya hafal Quran dan 4 juz. Saya lapor ke ayah saya, Pak Tengku. Ya alhamdulillah nih, waktu di dalam hafal Quran 4 juz. Apa kata ayah saya? Bagus, masuk aja lagi. Seneng amat sih, nggak boleh saudara. Simpel. Tapi itu nyesek. Iya. Masuk aja lagi biar hafal 30 juz. Ya Allah, 99 saya masuk lagi. Beneran, Tat? 2 kali. Wow. 2 kali, 99 saya masuk lagi. Nah di dalam itu saya percaya, oke, saya harus percaya takdir saya. Iya deh, kalau gitu saya ngapalin Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dang. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, memang kadang-kadang kita nggak percaya sampai titik. Kita percayanya di ujung. Di ujung tuh sebenarnya godaan tuh. Godaan sebenarnya. Begitu kita kemudian bisa menuntaskan, maka kemenangan itu Allah berikan. Bagaimana Yusuf, ya Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam, itu kan kemudian masuk dah penjara kan. Dia mempertahankan apa kebenaran. Ya, dia tidaklah memperkosa apa namanya Zulaiha. Dia bla bla bla. Dia terima, dia mulai keluar jadi raja. Subhanallah. Tapi hari gini siapa yang berani juga gitu. Subhanallah lah. Kalau Pak Tengku sih saya percaya insya Allah. Saya baru dengar tuh Tat, kisahnya inspiratif banget. Dan kita juga punya kisah lain Tat. Ya. Ini yang berhubungan dengan hak waris. Ya. Warisan yang akhirnya jadi fitnah dalam sebuah keluarga. Oke. Ini dia ceritanya. Kak, harta warisan ini harus menjadi milik saya Kak. Karena saya anak laki-laki Kak. Kakak sudah menelpon pengacara kakak untuk memenangkan semuanya. Kamu kan juga sudah dapat satu perusahaan dari ayah. Jadi rumah dan usaha-usaha ayah lainnya harus jadi milik kakak. Saya sudah menghubungi pengacara saya Kak. Dan kakak kan sudah dapat usaha-usaha lain dari ayah. Kamu ngurus satu perusahaan aja belum becus, minta yang lainnya. Saya pasti bisa Kak. Saya mampu karena saya laki-laki Kak. Gak bisa, semua ini harus jadi milik kakak. Rumah dan usaha-usaha lainnya harus jadi milik kakak. Kakak jangan egois ya. Gak bisa Kak. Pokoknya gak bisa. Astagfirullahaladzim. Apa sih yang kalian bicarakan? Harta. Ibu ini masih hidup. Kalian anggap apa ibu? Istighfar kalian. Jangan kalian dibutakan oleh harta. Oke, itu dia Tat. Ternyata sensitif masalah kayak gitu. Iya sih emang duit bisa jadi amal ya. Bisa jadi Laknat. Benar. Nih, tamu kita yang berikutnya Tat, pernah ngalamin juga akhirnya berseteru sama anggota keluarganya yang hubungannya sama akte rumah punya papanya. Kita tanya aja langsung. Ini dia Bapak Heruman. Subhanallah. Uang bisa bikin senang, uang bisa bikin susah, bisa bikin fitnah. Pak Heruman, Saung Balong. Tapi itu lagu kayaknya gue kenal tuh. Itu lagunya Metallica. Iya, Nothing Else Matter tuh. Wih. Waduh. Oke. Ini unik banget nih. Memakai akta rumah ke orang tua yang untuk keperluan bisnis pribadi yang akhirnya jadi fitnah dalam keluarga. Kita pengen dengerin langsung bagaimana kisahnya saat dari Bapak Heruman. Tapi kita tahan dulu, Tat, nggak sekarang. Setelah pesan-pesan berikut ini, siap. tetap di chatting dengan Makan YM. kolok dulu dong. Langsung aja deh, pasti udah pada nungguin jawabannya gimana sih ceritanya. Pak Heruman, gimana Pak? Iya. Akta rumah punya orang tua akhirnya jadi modal bisnis sempat konflik sama keluarga. Beneran tuh Pak? Iya Pak. Waduh, awalnya kenapa ya Pak? Saya barangkali yang 10-15 tahun dulu dalam kehidupan yang secara ekonomi serba kekurangan. Oh.
Waktu itu saya ingin melakukan satu perubahan kehidupan. Ketemulah dengan guru saya melalui sebuah buku yang beliau tulis, Mencari Tuhan yang Hilang. Saya barangkali yang sangat jauh dari Allah. Saya mencoba betul-betul buku itu saya pelajari dan saya amalkan dalam kehidupan saya. Saya datang sama ibu waktu itu. Mak, ingin rasanya hidup ini ada satu perubahan. Allah. Ingin ada kebaikan hidup ekonomi, keberkahan dalam kehidupan. Saya datang pada waktu setelah salat subuh. Saya cuci kaki ibu saya. Allah. Doa seorang ibu yang sangat mustajab, yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehidupan saya berubah drastis. 10 tahun saya barangkali dulu hanya seorang pedagang minyak keliling. Hanya seorang pedagang tukang beras keliling. Allah beri anugerah saya punya suatu perusahaan. Beberapa perusahaan. Anggota lebih dari 3.000 dan penerima manfaat dari keberadaan perusahaan yang saya kelola itu lebih dari 11.000 orang. Saya datang juga kepada mertua saya. Yang saya mohon bantuan modal kepada beliau. Kalau uang nggak punya, tong, katanya. Tapi kalau memang butuh ya pakailah sertifikat. Saya bawa sertifikat itu. Subhanallah, saya diberi kepercayaan sama salah satu bank. Dari dana itu saya mulai bangun usaha, membuat kolam gurame, Bu. Membuat, karena saya sebagai seorang petani, membuka ladang sawah. Dan sebagian besar dana yang saya terima dari bank itu dipinjam juga sama saudara-saudara saya, sama sahabat saya, sama keluarga. Yang ternyata pada waktu memenuhi kewajibannya, bukan saja mereka mau memenuhi kewajiban tersebut, mereka malah mengkhianati. Mereka malah memusuhi saya, membenci saya, memfitnah saya. Saat seperti itulah saya teringat dari buku beliau, Rabbana dalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah. Tak ada satupun yang disalahkan, saudara, sahabat, teman-teman. Saya datang kepada Allah, memohon ampun atas dosa yang selama ini saya pernah lakukan. Luar biasa kun fayakun Allah. Usaha yang saya bangun mampu menutupi seluruh hutang-hutang yang dipakai oleh saudara, Allah. orang-orang yang mengkhianati saya. Subhanallah. Semakin yakinlah saya kebesaran Allah. Kun fayakun Allah. Saya pun mencoba mendirikan sebuah pesantren. Pesantren alam, saya beri nama, Bu, Saung Balong Al Barokah, di tengah pusat prostitusi. Saya mengajak berdakwah dengan mereka dari sisi ekonomi. Alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan baik, tumbuh, kembang, dan berusaha. Saya ajak semuanya masyarakat, jamaah-jamaah saya, sholat 5 waktu dijaga. Qiyamul Lail pun saya bersama-sama dengan tetangga, subhanallah. Allah. Sepertiga malam itu, suasana di Saung Balong itu sangat indah sekali. Di sebuah perkampungan, sepi. Saya bersama dengan para tetangga yang dulunya, subhanallah, tidak pernah tersentuh air wudhu. Luar biasa, Tat. Subhanallah ya. Sebuah fitnah yang dihadapi dengan ikhlas akhirnya berbuah keberkahan gitu, Tat. Iya. Terus perjuangan dari nol sampai akhirnya mendirikan sebuah pesantren. Nah, kita akan undang lagi nih, Tat. Ada yang mau mampir kemari. Artis.
cewek nih mungkin dunia kayak gini juga kan sensitif dengan fitnah dan masalah keuangan. Ini dia tamu kita, Sesi Idris. Alhamdulillah Kang, sehat. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama Sesi. Tapi ntar kita tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Sebagai fitnah kehidupan. Nah, sebelum saya nanya sama Sesi, Tat, saya penasaran nih sama buku yang tadi yang begitu menginspirasi. Iya. Apa aja sih, Tat, di buku itu, Tat? Itu emang saya nulisnya juga suasana emang lagi dapet banget ya. Saya nulis tuh Bang ya di dalam itu. Saya nulisnya di waktu di penjara itu saya nulis itu ya. Awal tulisannya tuh kenapa saya ada di sini gitu. Ya kalau Pak Hairman tadi ceritakan, sampai pada titik tertentu dia memahami bahwa kenapa dimunculkan oleh Allah saudara yang kemudian mengkhianati, kenapa kemudian sampai muncul keluarga yang kemudian merugikan. Akhirnya ketemu gitu bahwa semua tidak lain karena perbuatan kita sendiri. Ada perbuatan A yang tidak terbayar oleh si B, lalu yang bayar si C atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nulis dan terus buku itu kemudian lahirlah buku yang judulnya Mencari Tuhan yang Hilang. Ya, buku itu kenapa memakai kata mencari Tuhan yang hilang? Apa ya, makanya itu kontroversi itu? Ya. Jadi kalimatnya itu sebenarnya ada kalimat yang terpotong dari dalam diri kita. Gitu. Emang kalau kita kehilangan Allah itu kita bisa kehilangan segala-galanya gitu. Boleh jadi kita nggak punya apa-apa, yang penting kita punya Allah dan itu lebih dari cukup. Buktinya banyak orang kok, termasuk salah satunya barangkali kliennya beliau sendiri ya, nggak usah disebut nama barangkali. Tapi ketika di dalam saya dapat cerita gitu kan, malah ketemu Quran, ketemu ngaji, ketemu sholat malam. Dan Pak Hairman termasuk yang beruntung ya, bisa kemudian menemukan Allah di dalam kesulitannya. Subhan. Ini nggak main-main loh, sekarang bisnisnya ratusan miliar. Alhamdulillah. Bukan ratusan ribu lagi. Kita doain mudah-mudahan manfaat ya. Karena makin gede makin berat nanti godaannya. Bukan makin enteng. Nah, kalau Sesi pernah ngalamin gak Ses? Fitnah keuangan gitu. Iya, tadinya sih auzubillah min zalik gitu ya, nggak pengen ngalamin, cuma akhirnya kena juga Ustaz gitu. Mungkin kalau dilihat dari nominalnya nggak segitu besar. Cuman kan kita sudah bekerja gitu ya. Kalau syuting itu kan kerjanya dari pagi ketemu pagi, pagi ketemu pagi, itu kan berasa ya buat kita yang kerja gitu. Tiba-tiba nggak sengaja lah saya datang ke salah satu PH itu, iseng aja nanya, udah keluar belum nih honor yang ini gitu. Wah udah dari 2 bulan yang lalu katanya. Wah sempet kaget juga gitu kan, setelah selidik. Sampai akhir orangnya pun saya tanya berkali-kali nggak ngaku. Sedangkan saya udah nanya ke bank. Ternyata bank pun mengiyakan ada rekening ini jatuh ke orang ini gitu. Cuman ya bisa berbuat apa ya Pak Ustadz ya, kalau mau diributin soal duit malu gitu kan ya gitu. Mendingan ikhlas. Kan kata kalau ikhlas kita ada lipat ganda dari Allah gitu ya. Berusaha untuk ikhlas aja lah gitu. Insya Allah ada jalan terbaik setelah itu. Subhanallah. Iya. Gimana itu Tat kalau gitu Tat? Ikhlas aja udah Tat? Kalau saya sih di urusan duit ya, menurut saya sih nggak berseri ya. Jadi kalau saya tuh di usia saya yang relatif udah tidak bisa disebut anak muda ya, saya mencoba berdamai kalau urusan duit gitu. Makanya sampai sekarang tuh berusaha nggak rakus sama duit, nggak mau nanya, nggak mau tahu gitu. Jadi banyak di antara kita ngejar proyek sana, proyek sini, proyek sana, proyek sini.
ngejar kemudian pertumbuhan usaha sana sini. Akhirnya nggak happy gitu. Sama keluarga nggak happy, sama anak nggak happy, sama istri nggak happy, sama karyawan juga nggak happy. Tapi begitu bareng-bareng, kemudian kayak Pak Heruman, kayak Pak Tengku juga berdoa gitu, ngeluarin zakat, segala macam. Itu dihadirkan oleh Allah. Termasuk ketika hilang, kita mesti paham siapa sih yang bisa ngilangin duit? Allah. Siapa yang bisa datengin duit? Allah juga. Ya kita pulangin aja semuanya ke Allah. Datangnya duit nggak bikin kita jadi gembira banget. Hilangnya duit nggak bikin kita putus asa banget. Biasa aja. Subhanallah. Itu dia. Ibu-ibu silakan. Ada yang mau tanya? Dipersilakan. Ya. Nah ini merah putih tinggal kita kerek naik nih, Tak. Siap. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nita dari Cikarang. Saya mau nanya Pak Ustadz. Saya diberi tanggung jawab sama orang tua untuk mengurus peninggalannya, yaitu sebuah kontrakan rumah. Tapi adik-adik saya selama ini selalu curiga sama saya karena uang kontrakannya itu dimakan sendiri. Padahal sebenarnya saya sudah sedekahin uang itu menurut nasihat orang tua. Gimana caranya meluruskan biar nggak ada fitnah gitu, Pak Ustadz? Iya. Ya memang kalau sedekah diam-diam salah satu resikonya begitu. Jadi ada seorang adik telepon ke saya live waktu itu di televisi. Ustadz, kakak saya itu pelit sekali. Nggak pernah bantu saya dia. Akhirnya yang bantu saya selalu orang lain. Oh ya? Iya. Cuman bingungnya kakak saya itu nggak pernah susah ya hidupnya. Seneng terus. Saya yang dikit-dikit sedekah, susah terus gitu. Dan saya bilang begini, satu, apa yang benar kakaknya ibu tuh pelit. Bisa jadi ketika ibu ngomong, anak saya butuh duit, pinjem dong. Nggak dikasih nih duit, tapi anak yang sulung jalan langsung ke sekolahan. Terus bayarin, tanpa si adik tahu. Nah, memang selesai tuh adiknya ponakannya, tapi adiknya menganggap kakaknya nggak pernah bantu. Akhirnya ngomongnya begini, masa akhirnya orang lain yang bantu. Jadi pada saat ibu seperti itu yang paling bagus gimana? Kumpulin adik-adik. Bilang nih ada emak punya nasihat, kita mesti sedekah. Bagaimana kalau kita rame-rame kita sedekahin? Nah ketika adik kita bilang jangan ada hak yang lain, ya udah hak ibu aja ibu sedekahin. Kira-kira seperti itu insya Allah. Cakep tuh. Laki sedekah nggak lapor bini, boleh nggak? Nggak boleh, tetap nggak boleh, harus lapor sama bini. Biar gimana, kantongnya kan berdua. Nah bini mau sedekah, lapor sama suami, terus nggak dikasih gimana? Nggak boleh. Kalau kemudian si suami nggak ngizinin, nggak usah sedekah. Nggak usah, tapi udah dapat pahala. Pahala sedekah. Pahala sedekah, niat. Yang penting jangan janjian, bang, ntar saya mau ngomong. Tapi abang bilang jangan ya. Nanti kan dapat pahala. Saya situ. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Jadi fitnah, tak banyak kisah-kisahnya. Saya nulis di buku Mencari Tuhan yang Hilang itu judulnya Teh Manis. Jadi anggap aja ini teh manis. Ya padahal ini kopi. Saya tes dulu ya. Bismillah. Ya ilah, pakai kemana-mana ngomongin buku ngomong ngopi padahal. Suatu saat saya mau nulis Pak Heruman, Pak Tengku. Begitu saya mau nulis, ternyata ada semut nih sudah di tengah saya punya teh manis. Saya tersenyum, ya tercenung ya. Saya tercenung, saya bilang, termenung, saya bilang, apa nih hikmah yang Allah kasih sama saya? Oh ternyata inilah dia dunia. Sebenarnya kalau kita nggak terlampau di tengah, ya kita di pinggir aja gitu. Kita di pinggir, itu semut itu akan selamat sebenarnya. Dia nikmati pinggir-pinggiran teh manis. Tapi begitu dia ada di dalam,
Sementara dia tidak siap, dia akhirnya bukan kemudian menikmati teh manis, malah mati. Tapi ada contoh-contoh orang yang hebat di peradaban yang hebat, yang selamat juga gara-gara duit. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Bagaimana ketika dia kemudian menguasai pasar dan menyedekahkan pasar itu. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Ketika dia membeli itu belanjaan, lalu orang di Syam, di Syria sana menawar, Utsman, tidak usah engkau bawa ke Mekah, engkau sini kasih saya beli 2 kali lipat. Utsman nggak mau. Kata Utsman, sudah ada yang beli lebih besar. Di perjalanan ditawar lagi 4 kali lipat, nggak mau. 10 kali lipat, nggak mau. Sampai di perbatasan Mekah ditawar sampai 20 kali lipat, nggak mau. Orang bilang, ya Utsman, nggak mungkin ada yang berani beli lebih dari 20 kali lipat. Kalaupun ada, mau dijual berapa barangmu ini? Utsman bilang, sudah ada yang membeli 700 kali lipat. Bingung itu orang-orang Arab. Siapa yang beli sampai 700 kali lipat? Dia bilang, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata duit di tangan para sahabat mengantarkan mereka dekat dengan Rasul, dekat dengan surga, dan kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita dah. Kita memakai uang ini sebagai pedang yang kemudian menggorok kita punya leher sendiri, atau kita gunakan gunakan uang sebagai kunci surga buat kita. Subhanallah. Pilihan ada di tangan kita. Banyak duit repot, nggak punya duit lebih repot ya Bu. Kalau Bang Nasr, Bang pernah ngalamin ini nggak Bang? Membela klien yang berhubungan dengan uang, terus jadi ada fitnah ke abangnya. Terus cara ngatasinnya gimana itu Bang? Gini, lawyer itu tidak boleh seperti pisau bermata dua. Klien dia makan, lawan dia makan, sehingga nggak timbul fitnah. Makan nasi aja gitu ya. Makan nasi aja ya. Dan kemudian juga saya juga berpikir dalam menjalankan tugas, tidak boleh juga saya lakukan perbuatan-perbuatan kotor. Contoh yang paling sederhana, memang saya pernah melakukan begini. Kalau saya buat ini untuk masyarakat semuanya ya, saya katakan bahwa kalau kita buat laporan polisi, orang sering maki-maki. Lapor sama polisi yang tadi kehilangan kambing, jadinya kehilangan sapi. Tapi saya mengatakan, ini ada satu keadaan darurat, bahwa negara ternyata tidak menyediakan biaya yang cukup dalam biaya penyidikan suatu perkara. Terus untuk perkara kecil itu lebih kurang 750.000 per perkara, sedang 1 juta, perkara besar 2,5 juta di polisi. Jadi begitu kita lapor suatu perkara sama polisi, 2 orang dipanggil saksi saja sudah habis biaya yang disediakan oleh negara. Nah, kalau kita tidak ngedrop biaya operasional, terus dari mana dia bekerja? Apa dia pakai kantong sendiri? Gaji polisi, gaji pegawai negeri, jangankan 4 sehat 5 sempurna, yang ada 4 sakit-sakitan 5 meninggal. Saya lanjutkan sedikit bahwa ketika saya buat satu laporan polisi yang saya anggap bahwa ini membutuhkan kos yang tinggi. Nah, kadang-kadang apalagi harus diperiksa seorang ahli. Biaya untuk periksa seorang ahli itu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk datang kantor polisi itu ya. Kan minimum 10 juta harus dibayar. Saya titip drop cost itu. Tapi saya teringat, walaupun Ustadz Yusuf Mansur tidak mengatakan, itu memang ada di dalam fikih ya. Tetapi saya sependapat untuk tidak kita ungkapkan kepada publik. Saya rasa bahwa apa yang saya lakukan insya Allah masih dalam garis yang benar ya. Karena ada kondisi darurat dalam agama itu. Sekalian menjawab apa yang saya tanyakan oleh Ibu tadi, ada satu kaidah yang berlaku bahwa menghindari mudarat jauh diutamakan daripada berbuat kebaikan. Berbuat baik itu baik, tetapi utamakan dulu menghindari kemudaratan. Pemirsa ya, kalau bisa tiap pagi tuh ya baca yang seperti saya baca nih. Coba ayo kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Apa le? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Itu 3 kali baca pagi, 3 kali baca sore. Kalau bisa sih kita jangan ada urusan deh ya. Kalau bisa sih kita jangan ada urusan gitu. Dengan hukum ya, terutama. Dengan hukum terutama. Tapi kalau semua nggak ada urusan dengan hukum, saya susah dong. Nggak ada kerjaan.
Saya walaupun susah tetap bisa berangkatin orang naik haji. Caranya dagang sendal yang tadi. Kayak tadi. Saya dapat hidayah banyak dari polisi kok. Ya. Saya pribadi nih dapat hidayah tuh banyak dari polisi. Salah satu kemudian yang memberikan saya hidayah atas Allah lewat beliau, sudah diberangkatkan ke Baitullah Haram. Kita tawaf di sana, kemudian kita sa'i. Subhanallah, kita nostalgia gitu. Jadi subhanallah lah. Banyak polisi-polisi juga yang penegak-penegak hukum juga Masya Allah. Kita tinggal doakan saja teman-teman di kepolisian, kejaksaan, KPK, semua. Kita menaruh harapan kepada mereka, ya nggak? Amin. Kita menaruh kemudian satu masa depan yang mudah-mudahan semua saling bekerja sama membuat negeri ini menjadi baik. Nah, Ustaz, bola tetap ada di kita nanti. Ada sedikit saya takut dosa kalau saya nggak sampaikan amanah klien saya ini. Klien saya di dalam tahanan menyampaikan ucapan selamat berbuka puasa, selamat menyambut bulan puasa, mohon maaf lahir batin. Subhanallah. Terus kemudian beliau alhamdulillah dekat dengan Allah sekarang, sempat keluar satu kata-kata, Pak Nas, saya mungkin kehilangan dunia, kehilangan popularitas, kehilangan kedudukan, jabatan. Tapi mungkin inilah jalan Allah untuk saya memperoleh Tuhan. Iya. Itu yang beliau sampaikan dan beliau mohon doa. Siap, sampaikan juga ke beliau dan termasuk pengalaman Pak Heruman kan. Jangan khawatir kalau diambil Allah mah. Tadi pulangin lagi. Iya. Pokoknya don't worry lah. Begitu diambil sama Allah, udah. Kalem aja, nggak pakai urat. Tenang aja, ntar dikasih lagi sama Allah yang lebih baik. Nah, insya Allah. Itu. Kalau hilang sesuatu, kita ikhlasin, itu akan dikembalikan oleh Allah. Iya. Cakep buat nutup tema kita yang tadi. Siap. Uang bisa jadi fitnah dalam kehidupan dunia. Terima kasih buat tamu-tamu kita, Bang Nasrullah, Pak Herman, Sesi Idris, terima kasih. Toto, thank you and friend. Jamaah semua terima kasih. Kameramen, lighting, semua yang tugas terima kasih. Yang make up juga terima kasih. Saya Ustadz Yusuf Mansur dan Denny Cagur. Siap. Nggak apa-apa ya, ikhlas aja udah. Tuh, baik Ustadznya ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi di chatting dengan YM. Tapi kita besok setiap hari akan ada jam 9 sampai jam 10 tablik akbar hari Sabtu dan Minggu malam jam 9 sampai setengah 11. Dan wisata hati setiap hari sampai Sabtu sekarang Tate. Iya jam 5. Denny Cagur dan Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan mohon ampun atas dosa dan dosa, sembahkanlah aku bertobat hidup di jalanmu untuk penuhi kewajibanmu sebelum tutup usia kembali pada